Puji Tuhan, selamat pagi. Saudara-saudara yang sudah hadir, selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita syukuri kesempatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kita pada pagi hari ini boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian, Tuhan ku percaya rencanamu indah. Haleluya. Percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya,
Kami datang kepadamu dengan penuh percaya. Kami beribadah kepadamu dengan penuh percaya. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Puji syukur, puji sembah. Haleluya. Kami percaya Engkau baik bagi kami, Engkau indah bagi kami. Rencana-Mu sempurna untuk kami yang taat dan setia akan firman-Mu. Haleluya. Masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya. Dia sudah memelihara kita hari lepas hari sampai saat ini. Kita diberi kekuatan, kita diberi kesehatan, kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuji-muji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Dan kita dilayakkan untuk mendengar akan firman Allah, serta haleluya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Untuk kebaikan kita. Haleluya. Rencana masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Walau dunia bergoncang, walau semua hanya hal-hal yang mengejutkan, yang menakutkan, yang membimbangkan, yang meresahkan, namun kami percaya, haleluya, Tuhan kita hidup. Rencana Tuhan tetap bagi orang yang percaya. Haleluya. Yaitu semakin mulia sama seperti Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna untuk anak-anaknya yang taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini dengan penuh percaya. Haleluya. Tuhanku percaya, rencana-Mu indah, telah berfirman kan beri masa depan sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Kita angkat tangan buat Tuhan kita. Tuhanku percaya, amin. Rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Amin. Engkau telah
terang penuh harapan. Engkau rencanamu indah bagiku, Engkau kehendakmu baik bagiku. Engkau rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Rancanganmu sempurna bagiku, tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teguhkan hati kami, iman kami Tuhan, bahwa rancangan-Mu indah bagi kami, yang terbaik bagi kami. Walaupun itu berupa masalah, persoalan, kesulitan, kesukaran, sakit, penyakit, kami tetap yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Supaya kita semua, haleluya, berbalik, bertobat, dan bertumbuh semakin dekat kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rencana-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini, kami rindu membalas cita kasih-Mu lewat pujian penyembahan. Dan kami naikkan dengan segenap hati jiwa roh kami, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menerima pujian penyembahan kami sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sucikan, kuduskan umat-Mu, hamba-hamba pelayan yang bertugas pada pagi hari ini. Urapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Jamah kami, berkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentar mereka dengan tangan kasih-Mu. Haleluya, sehingga kami boleh bersama-sama memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau kita bisa hadir pada saat hari ini semua anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita yang Tuhan berikan. Marilah kita gunakan anugerah Tuhan ini dengan segenap hati kita, untuk kita boleh menjadi berkat bagi Tuhan dimanapun kita berada. Marilah kita puji Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan sukacita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa tangan Tuhan menopang kehidupan kita. Langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan, karena janjinya dalam Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan 24 mengatakan, langkah-langkah orang benar ditetapkan Tuhan, dan Tuhan akan menopang setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Langkah-langkah orang
menerima rencana Tuhan dalam kehidupan kita percaya apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Saya akan memberi kesaksian sedikit ya, di mana saya tahun 2018 waktu itu bulan Desember, saya pergi ke tempat ini pagi-pagi. Saya tidak menyangka, tetapi saya mengaminkan bahwa itu adalah suara Tuhan, bukan Bu Hendrik yang bicara sama saya. Saya masuk dari pintu depan, Bu Hendrik jamah saya di belakang saya. Hati-hati, tetap kuat, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Kita akan melewati tahun 2019 ini, kesukaran, masuk kesukaran yang lebih lagi ya, sampai tahun 2023. Ternyata benar ya, kita mendapat COVID waktu itu dimulai bulan 3 kalau nggak salah ya, 2019. Oh ternyata luar biasa, Tuhan mengingatkan kita. Makanya kalau kita masuk di rumah Tuhan, biarlah kita dengan hati yang penuh kerinduan. Apa yang Tuhan akan firmankan, apa yang Tuhan akan katakan kepada kita. Kami yakin dan percaya itu bukan Bu Hendrik yang ngomong, tetapi Tuhan yang mengingatkan kepada saya. Tidak ada barang yang mustahil, semua bisa kita lewati asal kita tetap berada dalam tangan Tuhan. Kekuatan yang kita miliki hari-hari ini bukan kekuatan kita, tetapi itu semua dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah dimanapun kerinduan kita kepada Tuhan, jangankan katakan, terus biarlah Roh Kudus menyala-nyala dalam kehidupan kita, karena kita tidak tahu Tuhan itu berbicara lewat siapa saja nanti. Tuhan bisa pakai lewat hambanya atau teman kita. Kita bicara, kalau kita menerima, kita sambut firman itu dengan sukacita dan kita aminkan, itu terjadi. Saya mengucap syukur karena ada kekuatan Allah yang membimbing saya, yaitu firman-Nya. Tetap baca firman dengan sungguh-sungguh karena itu hanya kekuatan kita. Haleluya. Marilah kita sambut firman-Nya hari ini. Biarlah Tuhan berbicara kepada kita apapun lewat hambanya hari ini, kita terima dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Karena Allah kita tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Allah kita tetap sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan.
apapun yang terjadi, kita tetap memiliki Allah yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit, naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menyertai kita semua sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Pelayanan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati hamba-hambamu yang sudah melakukan tugasnya. Kau berkati rumahnya, rumah tangganya, pekerjaannya, apa yang dari keinginan, kerinduan, kebutuhannya. Tuhan, biar Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian firman Allah. Tuhan, kami perlu Roh Kudus-Mu, haleluya, membuka hati jiwa roh kami, menjamah kami, sehingga kami punya iman untuk percayakan firman Allah. Dan Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu, supaya kami diberi kekuatan untuk melakukan firman Allah. Terima kasih Bapa, sehingga apa yang menjadi keinginan Tuhan boleh terlaksana di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menggenapi isi firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati guru sekolah minggu dan anak didiknya, Engkau urapi, Engkau berkati, sehingga anak-anak ini boleh bertumbuh, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan anak-anak ini boleh mengasihi Tuhan, haleluya, mengasihi orang tua, mengasihi teman-temannya, haleluya, untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami perlu urapan-Mu, di bawah kuasa-Mu, menyertai kami semua untuk mendengar dan menerima firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk, saudara. Nah, sebetulnya saudaraku ya, sebetulnya kita ini sudah tidak perlu lagi belajar tentang iman ya. Sebab waktunya sudah hampir, Tuhan mau datang kembali ya. Ibrani pasal yang ke-5, pasal yang ke-5, pasal yang ke-6 ya. Ibrani pasal yang ke-6, di situ dijelaskan bahwa kita sebetulnya sudah harus belajar tentang kesempurnaan ya. Kesempurnaan itu sudah bisa melihat di kemah suci, itu sudah siap masuk ruang Maha Kudus ya. Kalau iman itu masih di bawah ya. Jadi sudah bisa lihat kemah tabernakel, orang percaya, baru percaya Yesus itu iman ya. Dan iman ini harus bertumbuh ya, sampai di ruang Maha Kudus. Tapi kenyataannya ya, anak-anak Tuhan seringkali imannya masih lemah ya. Ya, kalau tidak ada masalah, oke-oke saja. Tapi begitu masalah datang, nah, bagaimana iman kita? Ya. Apa tak tergoyahkan seperti pujian tadi mengatakan? Nyanyinya sih enak ya. Tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Kalau nggak ada masalah, kalau ada masalah, bagaimana? Apakah tetap Allah, tetap pelayanan, tetap setia? Akhir-akhir ini ujian iman mulai berlaku ya, untuk anak-anak Tuhan ya. Ada satu keluarga yang keluarganya ya, istilahnya berantakan ya. Orang ini juga dalam pelayanan, malah dia bilang, Pak, tolong saya digantikan aja yang orang lain ya. Saya sendiri melihat keluarga saya tidak karu-karuan, saya kok jadi pimpinan pelayanan kecil, ganti saja, tak kuat saya. Godanya terlalu besar ya. Banyak hal yang lain yang sudah mulai mundur teratur pelan-pelan ya. Ada yang mundur sekalian hilang, ada yang mundur setengah-setengah, ada yang mundur teratur ya. Sudah tidak lagi beriman kepada Tuhan. Jadi rasa-rasanya iman ini masih perlu dipelajari lagi ya. Tuhan ingin supaya iman kita bertumbuh, iman kita itu menjadi besar ya. Orang percaya itu, iman yang dikatakan iman itu hidup ya. Imannya orang percaya itu hidup, tidak mati, harus tumbuh terus ya. Di dalam
Lukas 7 ayat 9 itu tentang perwira, ya, seorang perwira yang anaknya sakit. Ya. Haleluya. Dia percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya, sampai dapat pengakuan dari Tuhan bahwa dikatakan di orang Israel tidak pernah aku menjumpai iman sebesar iman perwira ini. Jadi ada iman yang besar. Tidak ada iman kecil terus, ya. Itu lama-lama mati. Ya. Kita melihat anak kecil, apa berhenti sampai di situ? Tidak, terus tumbuh. Ya. Iman yang besar. Haleluya. Juga iman ini perlu kuat, ya. Ada iman yang lemah, punya iman tapi lemah, ya, tidak kuat imannya. Nah, itu dalam Markus 7 ayat 28. Ada seorang ibu yang anaknya, ya, kerasukan setan, sakit gitu, ya, minta tolong sama Yesus. Malah diolok-olok sama Tuhan Yesus, bukan diolok, ya. Tuhan bilang roti itu tidak diberikan kepada anjing, tapi diberikan kepada anak. Nah, orang ini, seorang ibu ini bukan dari Israel, bukan orang percaya, itu dianggap seperti anjing. Tapi ibu ini bilang apa? Tuhan, anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Ibu ini punya iman yang kuat walaupun di anjing. Bagaimana saudara kalau saudara anjing kan, ya, kata-kata yang nggak enak, asu bisa seperti itu toh. Roti itu tidak diberikan kepada asu, tidak diberikan kepada anjing. Tapi ibu ini bilang, anjing itu makan remah-remah dari meja tuannya. Wow, saudaraku, hati Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Imannya ibu ini kuat. Di anjing-anjing tetap mohon belas kasihan Tuhan. Akhirnya bagaimana? Ditolong. Ya, jadi iman itu tumbuh, iman itu besar, iman itu kuat. Dan iman itu terus menjalar, ya. Harus ditularkan kepada keluarga kita, khususnya anak-anak kita, suami, istri, anak dalam keluarga kita. Haleluya. Jadi iman itu hidup. Kalau orang percaya tapi nggak mau taat, itu imannya setengah mati, bahkan mati. Ya. Kalau imannya mati, Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan tanpa iman, ya, tidak seorang pun dapat melihat Allah, ya. Tanpa iman, ya, kita tidak dapat berkat apa-apa. Ibrani 11 maaf ya, saya keliru tulis ayatnya itu, ya. Jadi iman itu Ibrani, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah, ya. Jadi hidup kita ini harus hidup memperkenan hati Allah. Kalau hidup dengan iman, maka kita akan dapat upah, ya. Kita akan dapat upah. Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan, ya. Jadi saudara datang ibadah itu harus punya iman. Aku percaya nanti aku ibadah sungguh-sungguh, masalahku ditolong Tuhan. Jadi jangan asal datang. Oh, takut nanti tidak datang, nanti ditanyain, nanti ditelepon, nanti diapakan. Tidak. Kita datang dengan iman. Aku percaya aku datang bahkan mungkin lebih pagi, itu nanti ada upahnya sendiri. Ingat Tuhan bilang apa? Orang memberi secangkir air minum, secangkir aja, itu dicatat sama Tuhan. Korban air minum 1 gelas diberikan kepada orang, ya, baik kepada orang kafir maupun kepada orang percaya, itu dapat upah, ya. Kita korban waktu, bangun lebih pagi, ya, mungkin masih ngantuk-ngantuk, capek, itu ada upahnya. Jadi Tuhan itu semua dihitung perinci, detail, ya. Jadi kalau kita tidak melakukan dengan iman, rugi, ya, rugi. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya, ya, harus percaya bahwa Allah ada. Saudara percaya Allah ada di tempat ini? Saudara percaya Yesus ada di tempat ini?
Itu harus kita yakini. Gak syukur-syukur wes nak dolek gereja sing paling cedak, tapi kita tidak percaya kalau di situ ada Allah. Kemana saja kita berbakti, kita percaya Allah itu ada, ya. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Jadi imannya hidup itu ada upahnya. Lalu kalau datang dengan loyo sekedar datang saja, ya, itu iman yang mati. Tidak ada upahnya nanti. Jadi kita datang penuh semangat, penuh antusias, kesungguhan, itu ada hitungannya semuanya. Jadi iman itu hidup. Juga iman itu menjalar, ya, menurun. 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Dikatakan demikian, 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara perhatikan ayat ini, iman itu dari nenek, ya. Nenekmu yang namanya Lois turun ke ibumu, ke anaknya Lois ini Eunike, ya. Turun lagi kepada cucunya yaitu Timotius. Jadi iman itu harus diturunkan, diajarkan, ya, diberi teladan yang baik, diberi petunjuk yang baik sehingga iman itu nurun. Jadi jangan sampai keturunan kita ini tidak punya iman, ya. Diajari belajar percaya, ya. Dipelajari setia dalam hal yang kecil, ya. Jadi iman itu tidak ujuk-ujuk besar, tidak ujuk-ujuk kuat, ya. Seperti yang tadi kita sudah baca, ya, tentang perwira dan seorang ibu tadi, ya. Itu bagi kita perlu diajarkan, haleluya. Perlu diajarkan, ya. Anak-anak sekolah minggu kenapa diajarkan memberikan kolekte, ya. Nah itu diajarkan mulai kecil. Nanti kalau sudah besar, ya, sudah istilahnya tidak pakai diajari, tidak pakai disodorkan kolekte jalan, otomatis memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, ya. Haleluya. Itu perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Sesuai apa? Itu ajaran firman, bukan ajarannya gereja. Memberikan persembahan dan sebagainya, mengembalikan milik Tuhan, itu bukan ajarannya gereja, itu ajarannya firman Tuhan. Saudara bisa baca Lukas pasal 14, ya, ayat 1-2, ya. Nah di situ satu contoh, ya. Lukas 14 ayat 1 dan 2, itu ada satu contoh bahwa Tuhan itu juga mengajarkan, ya. Bukan Lukas 14, ya, Lukas 21 ayat 1-2. Lukas 21 ayat 1 dan 2. Di situ Tuhan memberi contoh, lihat itu, ya. Seorang ibu janda memberikan persembahannya di peti persembahan, ya. Tidak pakai ditarik, ya. Sebab itu, ya, gereja kita ini ya niru ayat ini, ya. Kenapa nggak pakai dijalankan persembahan, cukup ditaruh kotak. Yang insaf, yang sadar, yang mengerti ya berbuat. Yang tidak insaf, tidak sadar, tidak mengerti ya dilewati. Cuma itu aja, tidak dipaksa, ya. Seperti ini Lukas 21 ayat 1 dan 2. Tuhan juga memperhatikan. Ini janda miskin ini tidak memberikan uang gebok-gebokan, ngasuk sampai petinya penuh, enggak. Kluntang-klunting, ya. 2 peser Tuhan melihat, wow, luar biasa. Jadi Tuhan itu bukan hanya melihat yang jumlahnya besar, yang keluntingan itu juga dilihat, dicatat. Dibalas tidak sama Tuhan? Oh pasti, ya. Jadi saudaraku, punya iman yang hidup, ya, punya iman yang hidup itu ditularkan, diajarkan kepada anak-anak kita. Tadi dari nenek Lois ke anaknya ibu Eunike, turun ke cucunya Timotius.
Haleluya. Itu penting, ya, itu penting. Untuk apa? Untuk kebaikan anak itu masa depannya. Mulai kecil taat firman Allah, melakukan firman Allah. Nanti jadi orang tua itu enak. Songgone gak abot. Tapi kalau anak-anak kita, anak mantu cucu kita tidak dididik firman Allah, jadi beban berat. Nanti hidupnya tidak karu-karuan, tidak diberkati Tuhan, cari kerjaan susah, cari duit susah, tidak kena diatur. Siapa yang repot? Salahnya wong tua, gak ngajari sing apik. Itu tua, tabur tua. Ya. Jadi kesaksian yang tadi saya sampaikan, ya, ada orang tua yang kurang mendidik anaknya, kurang keras sama anaknya, ya. Akhirnya tidak karu-karuan semua, sudah. Ya. Istri saya dulu kalau ngajar Vindo, Deon, macam-macam diusir. Ya, Mama pernah diusir, Bang? Kamu tidak mau nurut Mama, keluar dari tempat ini. Saudara pernah berbuat seperti itu untuk anak saudara? Haleluya. Kalau sempat salah dibiarkan, ya, dielus-elus, mungkin kata-katanya cuma jangan gitu ya, gak direken, apalagi anak zaman sekarang ini. Sekali waktu perlu dikeras. Haleluya. Supaya ini berbalik, bertobat dan bertumbuh. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi iman itu tumbuh mulai dari kecil, ya. Tuhan bilang kalau kita setia, ya, kalau kita setia dengan perkara kecil, setia, itu nanti Tuhan berikan tanggung jawab perkara besar. Dipegangi duit kecil, setia, nggak ngedip, mulai dari kecil itu bisa dilihat. Nanti diberi perkara yang besar, dipegangi mungkin oleh bos, ya, dipegangi pabrik, ya, dipegangi keuangan dipercaya, ya. Itu mulai dari yang kecil, ya. Jadi kalau setia perkara kecil, nanti dapat perkara yang besar. Tetap setia, latihannya di kecil dulu. Tidak ada orang ujuk-ujuk pegang yang besar. Wah, itu bisa bahaya besar dari yang kecil, ya. Juga saudaraku, benar dalam hal yang kecil, nanti dalam hal yang besar juga benar. Jadi benar itu mulai dari yang kecil, ya. Haleluya. Jadi kalau saya melihat kehidupan saya sama istri saya, ya, kehidupan istri saya itu mulai yang kecil sudah setia dalam perkara kecil, benar dalam perkara yang kecil, dikasih kolektor. Saya dulu juga pernah melihat, ya, ada anak dikasih uang kolektor, disuruh masukkan ke peti persembahan atau yang dijalankan waktu kecil, mereka diajarkan. Dikasih 500 misalnya, seperti itu, ya. Di depan ada paman kolas toh yang jual permen, diberikan permen separuhnya baru dicemplung, no. Itu dari kecil sudah kelihatan. Ya. Istri saya punya pengalaman seperti itu, ya, dengan keluarganya waktu masih kecil-kecil, ya. Sama keluarga yang lain, teman-temannya, saudara-saudara yang lain bilang, nggak usah dimasukkan, buat beli jajan aja. Istri saya nggak mau, sampai dicubiti istri saya. Digemes gitu, ya. Oh, nggak mau nurut yang elek gitu, ya. Bagaimana? Itu perlu, ya. Itu perlu, mulai dari kecil, ya. Jujur tulus dari perkara yang kecil, itu nanti jujur tulus dengan perkara yang besar. Haleluya. Itu semua ada di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, ya. Dari perkara-perkara kecil mulai setia, haleluya. Nanti bisa dalam perkara besar pun tetap setia, tetap jujur, ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Orang benar itu hidup dengan iman, ya. Jadi yang pertama jangan lupa, saudaraku, ya, iman itu harus ditularkan ke anak, mantu, cucu, cicit terus, ya, haleluya. Sehingga dari kakek nenek kemudian kepada anaknya, kepada cucu, yang semua jadi orang punya iman yang hidup, imannya kuat, imannya mantap, ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, orang benar itu hidup dengan iman. Orang benar.
saudara dan saya ini orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, ya. Dulu orang yang salah, yang berdosa, kita percaya Tuhan, dibenarkan oleh darah Yesus, ya. Kita jadi orang benar. Nah, kita mulai diajar hidup dengan iman, ya, dengan percaya, ya. Roma 1 ayat 17 dikatakan di situ, sebab di dalamnya nyata, ya, nyata, ya, kebenaran Allah. Jadi firman Allah ini nyata. Firman Allah itu kalau sudah jalani, itu ada buktinya nyata, ya. Ketaatan, kesetiaan, iman, ya, kesungguhan itu kalau dijalani berkatnya nyata, pertolongannya nyata, ya. Yang muda-muda ini, ya, kalau perlu belajar sama Bu Asmadi, ya, bagaimana, ya, Ibu Asmadi, ya, sudah ibadah di sini hampir mungkin 30 tahun lebih, ya. Saya perhatikan, ya, namanya jemaat cuma berapa gerindir, ya, kan bisa tahu iki modelnya apa, yang taat, yang setia, yang sungguh-sungguh, ya. Dari sekian banyak, dari orang-orang yang banyak sudah meninggal, ya, oleh kemurahan Tuhan, Bu Asmadi ini paling, ya, boleh dikatakan paling taat, setia, ya. Apa saja yang diajarkan oleh firman Allah lewat kita dilakukan. Enak gak enak, berat atau ringan, dijalani. Dan saya sebagai gembala yang mengembalakan, ya, Bu Asmadi dan jemaat-jemaat yang lain, saya bisa melihat kehidupannya ditolong Tuhan, diberkati, dipelihara, bahkan semakin limpah sampai masa tuanya. Ya, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Hidup dengan iman. Orang benar itu hidup dengan iman. Artinya hidup dengan firman, seperti ayat ini. Nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu apa? Firman. Yohanes 17 ayat 17, firman itu kebenaran. Itu kebenaran Allah. Hidup dengan iman itu artinya hidup dengan percaya. Ya masa bisa percaya tok? Banyak orang bantah. Mana bisa percaya tok? Ya tentu yang punya kerjaan, yang apa yang harus dikerjakan ya dikerjakan. Bukan percaya tok ini terus, ya, tidak melakukan apa-apa, hanya mungkin cuma percaya tok. Tapi baca firman, taati firman, ya. Hidup percaya kepada Tuhan. Kalau memang dipanggil untuk pelayanan, ya, melayani Tuhan sepenuhnya, ya bersandar sama Tuhan, tidak kerja sekuler, tidak mengerjakan cari duit, tidak. Melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, mendoakan yang sakit, ya. Ada yang konsultasi, memberikan penghiburan, kekuatan, semangat. Itu kerja. Berdoa itu kerja. Doa 111 itu bekerja. Nanti yang bayar siapa? Tuhan, ya. Saudara kalau misalnya didoakan gembala sidang masing-masing, saudara bayar? Tidak pernah bayar. Apa ditagih? Iki lho, aku tak doano awakmu ya. Iki bone. Gitu? Tidak. Tuhan yang bayar lewat caranya yang ajaib. Ya. Tuhan bisa kirim seperti Alkitab Elia itu. Tuhan bisa kirim burung gagak bawa daging roti. Ya. Di masa sulit, masa sukar. Jadi Tuhan bisa kirim dengan banyak macam cara berkat datang. Asal kita melakukan semua itu untuk bekerja untuk Tuhan, hidup dengan iman, percaya kepada Tuhan. Elia percaya kepada Tuhan, dipelihara Tuhan. Musim kering, tidak ada makanan, ya. Tuhan bisa kirim burung gagak, opo tumon, ya. Gojek pakai burung gagak, ya. Saudara kalau minta kiriman Gojek bayar enggak? Bayar, saudaraku, ya toh. Pesen makanan, pesen ini. Ini Elia enggak bayar, saudara. Pagi sore dikirim ya. Lu cukup lama itu.
hampir 3 tahun, 3,5 tahun ya, hidup dengan iman. Kepada iman itu artinya kepada percaya firman Allah. Matius 4 ayat yang 4 dikatakan, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulutnya Allah. Nah itu saudaraku ya. Kita semua di sini bersyukur masih bisa makan roti, masih bisa beli, masih bisa belanja. Kalau sampai saat itu akan tiba saatnya semua tidak bisa beli, tidak bisa belanja, nah ini baru Tuhan akan tunjukkan, ini loh, aku bisa kirim burung gagak, moro-moro ada burung gagak datang ke rumah saudara, ya, bawa makanan. Wah, itu mujizat luar biasa, ya. Haleluya, haleluya. Kadang-kadang saudara dan saya mungkin pernah mengalami tidak punya apa-apa, ya toh. Habis semua, beras semua habis. Tahu-tahu ada orang datang ya, naruh beras di muka pintu kita. Ya. Nah, itu seperti burung gagak mau ngirim berkat. Siapa yang menggerakkan? Tuhan. Ya. Ingat istri saya pernah cerita waktu anak Gideon kepingin makan nasi goreng atau apa ya, nggak punya apa-apa. Tetangga depan sini sudah meninggal ya. Orang bukan seiman. Biasanya orang depan itu sering memberikan lodeh ya. Ya macam-macam begitu ya. Ini apa yang dibutuhkan? Nasi. Ada nasi goreng dikirim. Ya, luar biasa. Ya, haleluya. Jadi Tuhan punya cara luar biasa. Ya, orang hidup benar, hidup dengan iman menurut firman, Tuhan pasti buka jalan. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar ya, hidup dengan iman dan membuktikan iman percaya kita. Jalani firman. Ya, tadi kita sudah baca ya. Nyata kebenarannya Allah, nyata. Jadi kalau ikut Tuhan tidak pernah membuktikan, ya imannya tidak kuat. Lama-lama apa iya Tuhan ini ada sih? Tapi kalau kita mau belajar membuktikan iman, kita mau jalani firman dengan percaya, dan kemudian Tuhan nyatakan kebenarannya, iya ya, tiba-tiba hidup bersama Tuhan, dengan iman, dengan hidup benar, Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan cukupi. Dari tidak ada bisa jadi ada ya. Nah kalau kita melihat buktinya ada, imannya tambah kuat ya. Jadi kenapa banyak orang tidak mau taat firman Allah ya? Akhirnya apa? Imannya tambah lemah. Allah Tuhan tidak jawab, Allah Tuhan tidak bisa nolong ya. Lama-lama bisa meninggalkan Tuhan. Apalagi mengalami kesulitan akhir zaman ini ya. Banyak orang yang mulai goyah imannya ya, cari pertolongan lain yang cepat, yang cespleng, pergi setan, pergi dukun, minta pesugihan, minta kekayaan ya. Haleluya. Ingat firman Allah dalam kitab Yesaya bilang apa? Domba makan di padangnya sendiri, kambing cari makan di reruntuhan orang kaya. Artinya apa reruntuhan orang kaya ini ya? Ngemis sana, ngemis sini, harap orang ini, harap sana, harap sini. Padahal Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang berharap kepada manusia, yang menaruh kepada kepercayaannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5 dan 6 ya. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dan 8, dipelihara, dilindungi, diberkati Tuhan. Jadi ada bedanya nanti domba sama kambing. Kalau hidup seperti domba, mau digembalakan, mau nurut, pasti dipelihara Tuhan, takkan kekurangan sesuatu apapun. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Betul-betul jadikan Tuhan itu gembala. Kita jadi domba yang nurut, jangan domba yang nakal. Bukan hanya statusnya domba terus
dipelihara Tuhan. Tunggu dulu, domba yang mana? Ada domba yang beling, ada domba yang nurut. Di Alkitab itu ada cerita tentang domba yang hilang. Semua ngelumpuk iki melayu karepe dhewe. Ya diterkam harimau, diterkam serigala, diterkam iblis. Hilang, lama-lama hilang, binasa. Jadi gembala yang nurut. Yang diajak gembalanya ke sana ya nurut ke sana. Ya. Puji nama Tuhan ya. Jadi iman ini perlu dibuktikan. Yakobus 2 ayat yang ke-17 ya, lanjut. Yakobus 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman, percaya sama Tuhan, percaya tok, tapi tidak mau jalani, tidak mau melakukan apa yang diperintahkan, peraturannya tidak dijalani, diperintah tidak dijalani, ya. Ketetapan sudah ditetapkan begini-begini tidak dijalani, lama-lama imannya mati. Ya. Jadi sia-sia ke gereja ibadah, ya, tidak mau jalani firman, ya, lama-lama mati. Ya. Kita punya iman kepada Tuhan, kita melakukan perbuatan, ya, itu bukan supaya selamat. Kita melakukan iman kita ini, membuktikan iman kita itu sebagai penunjang, ya. Itu iman itu ada gandengannya, saudaraku. Iman itu tidak berdiri sendiri. Iman itu bekerja bersama-sama dengan perbuatan, ya. Jadi ada wujudnya. Jadi iman itu tidak percaya ngedabus, tapi seperti salah satu contoh saudara ibadah datang ke tempat ini. Aku percaya Tuhan, tapi ndekem main omah. Ayo ibadah, ndekem main omah. Nah itu namanya tidak punya iman. Nah, saudara datang itu salah satunya berarti saudara itu punya perbuatan, punya tindakan iman. Ada doa, ada persekutuan, ada doa malam, ya. Kalau beberapa waktu yang lalu di tempat ini ada doa puasa, ada doa malam, ada persekutuan rumah tangga. Ya itu semua acara-acara gereja itu diikuti, itu bukti iman. Kalau dikempok itu tidak ada bukti imannya. Iman disertai bekerja sama dengan perbuatan, iman itu jadi sempurna. Ya, jadi seperti saudara bersekutu, ketemu satu dengan yang lain, ya. Istilahnya ketemu dengan banyak model karakter orang. Nah kita bisa sabar ngadepi si A, si B, ya. Ada yang ngadepi orang yang ngomongnya melip, ada orang yang ngomongnya tajam. Nah kita di situ diolah, ya, diolah. Bisa sabar, bisa mengasihi, bisa mengampuni, bisa menasehati. Nah itu lama-lama iman jadi sempurna. Kalau dekom di rumah toh tidak ada pengolahan, ya tidak sempurna. Ya. Ada seperti beberapa contoh, ada orang yang tidak mau menikah, ya. Dia takut kalau menikah gegeran, ya. Orang menikah itu ada gegerannya enggak? Ada salah pahamnya enggak? Oh pasti. Dia tidak mau terjadi itu. Akhirnya dia apa? Memutuskan gak kawin. Wes enak bujang, bebas kemana-mana pergi, ya, sak sukanya hati. Sak suka dewe, sak karepe dewe. Itu tidak mau diproses. Karakternya bagaimana? Tetap jelek. Justru masuk dalam rumah tangga. Ya, memang orang kalau berumah tangga itu apa ambil cita-citanya. Tuhan berikan jodoh sing apik, sing lemah lembut, sing nurut, sing iso pokoknya sing enak-enak. Tiba-tiba ketemu dia apa? Aduh, mulus dodo. Betul? Nah, itu pengolahan supaya dua menjadi coba deweannya, kasar tetap kasar, karpet dewi tetap karpet dewi. Tidak ada yang larang toh, tidak ada ikatan suami istri toh. Pulang malam gak pulang gak urusan. Tapi kalau sudah nikah, mau karpet dewi, nggak bisa. Ya, harus pada pengolahan, menjadi indah, ya. Menjadi satu, dua menjadi satu. Haleluya.
Tentu kita bisa melakukan ini karena ada Kristus, undang Kristus. Haleluya. Jadi iman disertai perbuatan, iman itu menjadi sempurna. Haleluya. Ada pengolahan. Jadi dalam ibadah ada pengolahan. Anak-anak sekolah juga ada pengolahan. Di sekolah ketemu anak-anak yang nakal, anak-anak yang macam-macam modelnya. Di pekerjaan ketemu orang yang macam-macam modelnya. Di situ pengolahan juga. Supaya iman itu bertumbuh. Ngadepi si A, si B, si C, bisa tahan. Ya, haleluya. Orang nggak mau diolah, ya. Kerja di sini, ketemu orang begini, pindah sana ketemu orang model yang lain juga, pindah lagi. Nah, terus kapan gajinya bisa naik, bisa meningkat menjadi pimpinan? Kalau pindah-pindah terus, ya nggak bisa. Gereja juga demikian. Saudara pindah ke 1000 gereja, ketemu masalah di situ, diolah, ya. Tapi kalau di satu gereja sudah mau tumbuh, ngadepi si A, si B, si C, semacam-macam, saudara makin kuat, makin sabar, makin bisa dewasa, ya, tidak akan pindah. Ya. Pandangannya hanya tertuju kepada firman, kepada Yesus. Walaupun di sekitar kita banyak orang yang ya tidak menyenangkan mungkin. Haleluya. Jadi bukti iman, ya, bukti iman. Yakobus 2 ayat 21 tadi dikatakan, ayat 21 dikatakan, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Jadi bukti iman itu nurut firman, ya, taat firman. Ini Abraham ini punya anak yang lahir di masa tuanya, ya. Hampir umur 100 baru punya anak. Diminta sama Tuhan, ya. Disuruh dikorbankan, dibunuh menjadi korban. Ya, secara manusia, ini Tuhan ini kok mintanya kok aneh-aneh. Ya, siapa yang mau mengorbankan anaknya? Dibunuh, dipersembahkan kepada Tuhan. Secara manusia tidak ada yang mau, saudara. Tapi Abraham bagaimana? Taat. Anaknya dibawa naik ke atas bukit, ya. Sudah dibawakan pisau, bawakan tali, dibawakan kayu, ya, ada yang bawa bujang-bujangnya, pegawai-pegawainya naik. Sudah diatur semua. Anaknya itu ya nurut, saudara, ya. Anaknya Ishak ini nurut. Yang mau dipersembahkan itu ya dicancang, saudara, supaya tidak lari, ya toh. Diikat kaki tangannya, kemudian digeletakkan di atas mezbah kayu yang sudah dipersiapkan untuk dibakar. Ini Ishak ini juga nurut. Artinya apa? Kalau Abraham punya iman, anak ini walaupun mungkin ya sudah diajari atau belum diajari, dia juga punya iman. Waktu jalan bersama-sama bapaknya, anaknya ditanya, "Pak, mau manggil bapak atau papa? Pak, mau mempersembahkan korban, kambingnya mana, dombanya mana?" Anak ini tanya seperti itu. Ya berarti anak ini ngerti tentang korban, persembahan. Kira-kira hatinya bapaknya kayak apa, saudara? Ditanya seperti itu. Bapaknya kan tahu, korbannya, kambingnya, dombanya yuk awakmu nak. Tapi bapaknya tak ngomong seperti itu. Mungkin cuma nangis dalam hati, ya toh. Ngomong enggak. Tapi Abraham bilang apa? Nanti Tuhan yang menyediakan. Loh, kok bisa ngomong seperti itu? Ini kata-kata iman. Begitu sudah naik mau dipersembahkan, ya. Sudah diatur semuanya, anaknya sudah disiapkan, diambilkan pisau mau ditujeskan begitu. Malaikat bilang, "Stop! Jangan!" Ya. Ada suara dari surga. "Aku tahu engkau lebih cinta aku daripada cinta anakmu." Ini Tuhan minta seperti itu. Orang punya iman itu harus lebih cinta Tuhan dari segala yang ada, termasuk anak. "Aku tahu engkau punya iman yang luar biasa, ya. Jangan bunuh anak itu." Jadi sepertinya pisau di tangannya ini mau dimancapkan itu mandek sendiri, saudara.
Mungkin kadang-kadang seperti itu, saudaraku. Orang tua sing kadung mungkin mangkel atau jengkel ya. Tuhan niku karepe kok ngene. Kira-kira mau nujeskan itu pelan-pelan atau cepat? Orang mau bunuh itu kira-kira pelan-pelan, jelek gitu ya? Enggak. Terus dengan kekuatan, jangan sampai enggak mati, tapi tengah-tengah kekuatan dikerahkan, berhenti tangannya. Tuhan berkuasa. Setelah mendengar suara itu, aku tahu imanmu Abraham. Engkau lebih cinta, lebih percaya kepada aku. Kemudian Abraham menoleh. Ya, nggak tahu ke kanan atau ke kiri, dia melihat di situ ada domba yang tersangkut, tanduknya tersangkut. Kok bisa ada? Tadi tidak ada, kok bisa ada? Tuhan yang menyediakan. Seperti kata-kata iman Abraham. Nah, nanti korbannya Tuhan yang menyediakan. Tuhan bisa. Di atas gunung tidak ada apa, tidak ada binatang apapun, Tuhan bisa kirim kambing atau domba yang tanduknya nyangkut belukar, tidak bisa goyang, tidak bisa keluar. Ditangkap, ganti itu yang dipersembahkan. Sebab itu dikatakan dengan perbuatan Abraham ini dia dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Membuktikan dia percaya kepada Allah. Puji nama Tuhan ya. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari ya kita ikut Tuhan di akhir zaman ini. Jangan cuma ikut aja, buktikan. Tuhan perintahkan apa, jalani. Ada peraturan apa, jalani ya. Semua dijalani supaya nanti tidak sia-sia ya. Yakobus pasal 2 ayat yang ke 10 di situ dikatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi istilahnya eman-eman, kita sudah nurut banyak tapi melanggar satu. Akhirnya apa? Bisa sirna semuanya. Ya, jadi Tuhan minta kita itu jalani semua, dijalani. Ya. Tidak mengabaikan satu bagian aja. Ya. Tidak boleh. Ya. Tentu kita menjalani bukan dengan kekuatan kita sendiri, tidak mampu. Tapi bersama Tuhan tidak ada barang mustahil. Tidak ada barang yang sulit, tidak ada barang yang berat kalau beserta dengan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau mungkin saudara belum melakukan firman Allah, belum mentaati firman Allah, merasa berat, saudara belum mengundang Tuhan sepenuhnya dalam kehidupanmu ya, minta sama Tuhan. Tuhan tambahi iman percayaku. Tambah iman dari mana? Baca firman. Loh, iya ya, diajar gini ya. Baca lagi. Tuhan tolong saya, baca lagi. Nanti dari pembacaan firman itu yang bukan sekali tok ya, ulang-ulang. Timbul iman. Ya, aku tak jalani firman Allah. Aku percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti membuka jalan ya. Jadi baca tidak cukup sekali. Ya, kalau istri saya baca Alkitab bolak-balik ya. Enggak tahu puluhan kali, ratusan kali, itu ada orang yang ngomong ini. Itu Alkitabku dibaca ya. Apa sih ono sing keliru bae? Tulisannya Tuhan ini ono sing keliru bae. Dihina seperti itu. Apa firman Allah ada yang keliru? Baca timbul iman. Baca timbul pengertian. Dapat ilham ya. Puji nama Tuhan. Ya, waktunya cepat sekali habis. Ya. Jadi mari kita buktikan iman itu ya. Jangan satu pun ditinggalkan. Jalani satu-satu dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan. Perbuatan itu merupakan saksi yang kekal. Wahyu 14 ayat 13. Lanjut. Ya. Dibaca di rumah ya. Apa yang saudara perbuat waktu saudara dan saya mati, itu perbuatan ngikut. Kalau ada orang mati, ada yang ikut mati, masuk petinya, masuk ke lubang kuburnya, enggak. Perbuatan yang ikut.
perbuatan di dalam kebenaran. Perbuatan cocok dengan firman Tuhan, ikut mengikut. Ya, Wahyu 14 ayat 13. Menjadi saksi. Ini loh orang percaya. Perbuatannya ini loh. Ini. Artinya mengikut itu apa? Dicatat sama Tuhan. Dihitung sama Tuhan. Ya. Dibawa menghadap Allah. Ini Tuhan. Ya. Kita tidak sadar hidup kita ini dicatat sama Tuhan. Ya. Malaikat-malaikat mencatat. Dia melakukan ini, kebaikan ini, kebenaran ini. Nanti pulang, kilo catatannya gawon. Boleh. Tunjukno sama malaikat, tunjukno sama Tuhan. Perbuatan itu mengikut. Ya. Jadi kalau perbuatannya tidak ada, ini mana? Bukti perbuatannya mana? Kosong. Ya, mungkin kalau seperti Matius 25, seperti domba sama kambing. Ya, domba sebelah kanan melakukan kehendak Allah, masuk surga. Kambing melakukan karpe dewe, masuk neraka. Ya, nanti dipilih di situ, dipisah terus. Ya. Yang melakukan kehendak Allah, percaya melakukan kehendak Allah, ya, masuk dalam kemuliaan Allah. Yang percaya tapi tidak melakukan, ya, tidak akan membuktikan apa-apa, ya, bagainya kambing masuk di neraka. Jadi ini contoh-contoh dalam Matius 25 itu ya, itu ya dan amin, ya, sebagai contoh, haleluya, menjadi saksi yang kekal, membawa kita, ya, waktu kita mati perbuatan itu mengiring kita, haleluya, puji nama Tuhan. Yang terakhir Matius 25 ayat yang ke-46. Matius 25 ayat yang ke-46. Di situ berbicara tentang pelaku firman, ya. Pelaku firman. Ya, jadi Tuhan itu bukan tanya yang lain-lain, ya. Uangmu berapa? Keadaanmu bagaimana, ya. Tapi apa Tuhan tanya? Kamu itu jalani firman enggak? Ya. Matius 25 ayat yang ke-46. Jadi orang yang benar itu, perumpamaan tentang kambing dan domba ini, orang yang melakukan kehendak Allah, ya, itu masuk kepada hidup yang kekal. Orang yang tidak melakukan kehendak Allah itu masuk tetap tempat siksaan yang kekal. Sama-sama kekalnya. Kekalnya itu artinya apa? Kekal itu tidak ada habisnya. Kalau surga itu senangnya tidak ada habis. Kalau neraka itu susahnya tidak ada habis. Jangan dipikir gak apa-apa mlebu neraka paling loros dilutok, sengsara cuma sedinotok, sehari tok, tidak. Kekal, namanya kekal itu sak lawase. Kalau orang sakit habis dioperasi, bengok-bengok, teriak-teriak habis dioperasi, operasinya selesai, diem. Ini masuk neraka itu udah bisa bengok-bengok terus, siang malam pagi sore tidak ada berhentinya. Aduh. Saudara kalau ada punya tonggo atau anak atau keluarga di rumah atau tetangga yang sakit, dengar suaranya tiap hari, aduh, teriak-teriak, kira-kira belebekan enggak? Stres, enggak melok sakit, jadi stres mendengar teriakan seperti itu. Itu neraka lebih daripada itu, ya. Mungkin saudara pernah jaga keluarga atau siapa di rumah sakit, kalau malam-malam dengar ada orang teriak-teriak, bagaimana yang dengar? Aduh, kasihan ya orang itu, ya. Tiap malam teriak-teriak, aduh. Saudaraku, mari kita perhatikan, ini firman Allah ini bukan cerita dongeng, tapi ya dan amin, ya. Mari kita lakukan, menjadi pelaku firman. Orang yang melakukan kehendak Allah, 1 Yohanes 2 ayat 17, hidup kekal selama-lamanya. Jadi untungnya itu terlalu sangat besar, ya, kalau kita punya iman disertai perbuatan, ya, melakukan seluruh kehendak Allah, hidup kekal selama-lamanya, senang terus. Memang belum pernah kita rasakan, ya, di dunia ini. Di dunia ini senangnya sama senepnya banyak mana, ya. Setelah timbang sendiri. Urip iki akeh senengnya apa senepe. Tapi kalau kita mulai melakukan firman Allah, percaya dalam melakukan firman Allah, senengnya itu pasti lebih banyak dari senepe. Sebaliknya kalau kita tidak melakukan firman Allah, senepe lebih akeh, senengnya mek titik. Nah itu nanti ada bedanya pasti.
Dan itu akan kita bawa terus sampai ke surga. Ya. Semakin senang. Haleluya. Sampai selama-lamanya. Biarlah firman Allah yang singkat ini jadi berkat buat kita semua, ya. Kita mau bertumbuh dalam iman ke arah Dia, ya, ke arah Yesus, bukan ke arah yang lain. Bertumbuh semakin sempurna sama seperti Kristus. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doa kepada Tuhan. Bapa di sorga, firman-Mu berhenti sampai di sini. Kami minta Roh Kudus menyertai kami, mengingatkan kami kembali, mempelajari kembali akan kebenaran-kebenaran firman-Mu Bapa. Membaca firman Allah dengan tekun, dengan setia berulang-ulang supaya iman kami bertumbuh, sehingga kami punya keberanian iman taat akan firman Allah, melakukan seluruh kehidupan sesuai dengan firman Allah, melakukan seluruh kehendak Allah, sehingga kehidupan kami semakin berubah menjadi indah, menjadi menyenangkan, bahkan iman kami jadi sempurna. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu, dan Tuhan tolong beri kami kekuatan untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sehingga kehidupan kami betul-betul berbahagia. Yang mendengar, yang melakukan kehendak Allah, hal ini semakin bahagia, tidak semakin susah, tidak semakin stres, tapi semakin penuh ketenangan, ketentraman bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita, menguatkan, menghibur, menolong kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang kami percayai, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.